mandi di pesantren mah kudu make basahan. Jadi untuk bubulu cun lah gitu, untuk bubulu cek katinggal di budugna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Story Muhammad Antari. Oke. Muhammad Antari kali ini, aduh maaf ke harapan akan ngobrol lagi nih. Ngobrol cuman ini temanya salatri. Apa itu salatri? Salatri itu sharing ala santri. Oke. Sharing ala santri kali ini, tapi stop dulu, saya tidak sendirian. Kalau saya sendirian gak enak lah, soalnya saya juga nggak tahu lah ini saya mau nanya ke diri sendiri atau boy, nggak akan mungkin kan. Sekarang kita panggil aja nih ya. Yang pertama ada Aldi Rivaldi, Muhammad Aldi Rivaldi. Oke. Boy, wah sudah kayak ya Allah Pak Ustaz. Masya Allah. Ini kenalin, ini namanya siapa? Muhammad Aldi Rivaldi ya. Basinian boy, basinian boy. Biar lebih dekat, biar lebih. Oke. Ya, ini Aldi Rivaldi nih. Dan yang kedua ada Akbarudin, biasa dipanggil Albar. Oke. Ada kola-kola sedikit. Oke, Abah. Wah. Itu Pak Ustad. Ya. Tuh. Geser. Biar kena semuanya nih, biar kena kan. Santuy aja lah, mau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Arab mah jangan, tapi ya saya nggak ngerti, boy, maksudnya mah. Ya, aduh maaf gatel guys. Jadi ini di sesi salatri ini ya, di ngobrol Muhammad Antari ini, sesi salatri, saya akan bertanya-tanya ke dua orang ini. Kenapa saya bertanya ke dua orang ini? Soalnya mereka ini jumlosan dari pesantren di daerah saya nih. Jadi adalah di daerah teh gini ya, yang bener dikit mah gitu, nggak kayak saya poek gitu maksudnya mah. Ya sekarang ya kayak tanya-tanya kesehariannya gimana gitu kan di pesantren, kayak ada sekolahnya atau enggak, terus kalau ada sekolahnya itu sama gak nih kayak di SMA negeri swasta atau SMP negeri swasta dimanapun itu gitu kan. Aduh si boy, ngopi dulu atuh boy. Kopi hitam dulu lah. Ya. Anu. Tunggu batin, mabok. Salah. Kopi hitam guys. Salah. Oh ya, sebelumnya ini saya mau promosikan dulu, ini handmade. Ini kopiah handmade buatan ayah saya, yang mau order tinggal di DM aja. Nih, kopiahnya kayak gini guys. Handmade banget nih. Ini udah ada lengkungan di sini, fungsinya buat set. Jadi gini, set langsung nih sujud tuh langsung kelihatan. Wah, tidak perlu digusar-geser gulak-gilak tekudu. Ini nih serasi sama ini. Jadi kalian yang mau order tinggal DM aja nih di IG MHMMD Antari _ Oke. Ya, sekarang aduh. Gimana boy? Dari Aldi dulu, keseharian ini sekarang ngapain aja nih? Kesibukannya apa aja nih? Ya saya itu tiap hari paling ada jadwal kuliah gitu ya. Oh, kuliah juga nih, sekarang kuliah. Oh, Saya sekarang kuliah di Cicalengka gitu. Kuliah Cicalengka. Sekarang semester 2 mau ke 3. Oh, baru ya berarti, Ya, baru masuk. Baru masuk. Ambil apa ini? Jurusan apa? Alhamdulillah saya itu ngambil jurusan PAI, Wih. tarbiyah gitu. Mantap. Iya. PAI, jadi PAI-nya pendidikan nih ya? Iya. Pendidikan. Oh, ada calon-calon guru ini. Oke, buat cewek-cewek incar-incar nih. Masih muda, ganteng, talenta, berbakat semuanya. Pokoknya jos bisa ngaji. Imam idaman. Oke. Terus apa lagi nih selain ini? Gimana cewek punya cewek? Ya, itu ada sih, cuman rahasia Tuhan. Oh, iya. Aja Tuhan. Rahasia dari Allah aja gitu. Gimana Allah aja ya, Iya. yang ngasih gitu. Yang terbaik lah pokoknya. Yang terbaik pokoknya.
Ada pikiran mau nikah? Ada pikiran ya pasti semua juga Oh, iya. akan menikah gitu Enggak kan. nikah cepat gitu kayak di Nikah umur cepat. segini nih, di umur ini. Enggak lah, cita-cita ya saya membanggakan orang tua dulu. Oh, gitu. siap. Sangat mulia sekali ini cita-citanya. Tapi nikah mah ada pastinya, ada Iya. piraku rek homo. Ya, sekarang nih kita tanya, si Abau ngulang baik. Gimana nih, Bau? Keseharian sekarang gimana nih? Setelah ini kan dipulangkan ya dari pesantren gitu gara-gara Covid, terus sekarang kesehariannya apa nih? Di rumah aja kah atau gimana, kerja atau sambil mengajar ngaji atau ngaji dengan guru lain? Kesehariannya bahasa Sunda we nya. Ya, Dan siap bahasa mungkin Sunda we. Salam Sunda. Ustaz. Mobil lah Ustaz. Kesehariannya gitu lah. Sare dahar di imah, sare dahar di imah gitu. Jadi ieu mah usah-usah teh hardolin cenah guys. Dahar mah ulin ieu pagawean teh. Kunaon atuh? Bayar lah nya, yang penting mah. Aya ilmuna eta oge henteu sare unggul lah aya ibadahna tuh boy. Nya bener tuh aya 5 waktu Insyaallah, mah. insyaallah. Insyaallah tara kaliwatnya. Pada santri mah cenah aya dalilna cenah. Oh, kumaha dalilna cik? Naumul alimi ibadatun. Nah, Jadi artinya sarena jalma alim anu boga ilmu teh ibadah cenah. jadi tidurnya Benar, benar. orang alim itu apa tidurnya Ibadah itu. adalah ibadah. Nah, cuman yang kayak gimana dulu tidurnya. Kalau kalian mah kan kayak kotor pikirannya udah kayak nggak akan lah. Ada lain alim ieu lain. Ieu mah alim. Itu mah Kayak cuman bercanda saja ya. Dalil-dalil itu mah. Karena ya naumul alimi ibadatun itu buat orang yang ketika berpuasa. Jadi orang yang berpuasa lalu tidur, maka tidurnya itu menjadi ibadah. Oh, itu. seperti itu. Iya. Tapi itu juga ada ini ya kan kayak tata caranya juga kan kayak Iya. nggak asal langsung tidur pres jauh udang maghrib we Allahu akbar mending geuna pisan sih boy teu puasa we atau sarua latihan maot sih boy teh teu kumaha ayeuna urang ieu we urang tanyaan hiji-hiji budak dua ieu nih saya udah nyiapin pertanyaannya nih sebelumnya. Yang pertama ini buat Aldi Rivaldi dulu aja ya. Aldi Rivaldi, apa sih yang jadi motivasi Aldi buat masuk ke pesantren atau apa ya kayak dorongan dari siapa gitu atau termotivasi oleh siapa? Ada kepikiran mau pesantren pas setelah lulus masuk pesantren itu pas lulus apa? SMP, SMA? Lulus SMP. Lulus SMP berarti SMA-nya di pesantren gitu Iya, kan? di pesantren. Nah, itu apa motivasi pertamanya nih? Pertama Motivasi. saya ketika SMP ya melihat kan saya dulu mengaji gitu ya di madrasah. Melihat anak didik dari madrasah itu ya hanya seperti itu saja ngajinya. Jadi nggak ada kemajuan gitu. Iya. Iya. Nah, saya mulai berpikir dari sana untuk apakah mau seperti itu saja gitu kan? Ya, atau Jadi, mau lebih gitu atau kan? mau lebih gitu. Jadi saya mencari gimana gitu ya supaya saya khususnya saya Ya. gitu, umumnya kepada orang-orang agar pengetahuan itu bertambah gitu. Pertama, oke. Jadi dari situ ya saya Bener. ingin juga pesantren Iya. gitu. Oh, dari situ ya. Iya. Jadi bisa ini juga bisa manfaat juga ya dari ilmu pesantrennya buat saya kan bisa belajar ngaji nih Iya. kepada yang lebih dalam gitu kan maksudnya mah. Terus Bau, motivasi pertamanya apa nih? Pesantren dari atau terbesit atau gimana kan bukan mulainya asalnya dari orang kelam nih, manusia kelam sangat-sangat kelam. Cuma tuh jauh penting setir we. Jadi bisa dibilang iya teh anak hijrahan. Wih. Tapi anak hijrahan Jadi pemuda hijrah gitu. Oh, siap. insya Allah, Masya insya Allah. Allah. Tapi pemuda hijrah dengan tekad anu kuat bisa jadi gitu. Jadi dina asana hirup kieu edek pindah ka kieu teh nu teu mungkin gitu. Ya, pasti. Selama orang aya kemauan gitu kan. Selama orang aya kemauan gitu. Dina hate tulus hayang ngejauhan gitu nu karana itu
pasti orang bisa. Jadi tidak ada kata terlambat Iya sebenarnya. sebenarnya. Insyaallah. Gini kan kata ini juga yang di pendidikan nggak ada kata terlambat untuk belajar, untuk sekolah, untuk ilmu lah gitu. Ilmu mah nggak ada kata terlambat gitu. Dan ngaji pun seperti itu ya. Agama Islam pun seperti itu. Dan pendidikan ternyata saya lihat-lihat emang kiblatnya melihat dari agama Islam juga ya. Iya. Yang nggak ada kata terlambat untuk belajar, mencari ilmu sedalam-dalamnya sebelum ajal menjemput lah gitu ya. Oke. Yang pertanyaan kedua buat Akbar dulu nih kayaknya ya. Keluh kesah pesantren apa sih? Keluh kesah di pesantren nih. Ada kayak pastilah suka dukanya mah nanti gitu kan. Ini mah yang enggak enaknya dulu apa? Keluhannya. Segala di pesantren kecobaan lah, kealaman. Teu aya deui, eueuh deui anu paling resep gitu. Dina hal mencari ilmu nyata di pesantren gitu. Model lainnya dahar makan Ya. makan bareng gitu, ngaliwat makan bareng gitu, ngisi oke bareng gitu. Ngan naik BAB mah misah. Nya aku rek barang gitu kan. Boy, intinya gede leutik. Tapi kalau mandi itu gimana tuh? Suka bareng atau Nah, apakah sendiri? saya tahu bener mun mandi kumaha ada boy. Mandi bareng, mandi. Aduh pedang atuh si boy. Udah. Akbar. Jadi mandi di pesantren mah diwajibkeun kudu pakai basahan gitu. Ngaji di pesantren. Mandi di pesantren mah kudu pakai basahan. Jadi untuk bubulu cun lah gitu, untuk iya, bubulu iya. cek katingali budugna. Jadi make ieu deui nya daleman gitu, jero lah. Daleman gitu. Asal menutup aurat gitu ya. Asal menutup aurat kan rame lah Iya. gitu, rame lah gitu. Di nabak gede kan biasa di pesantren aya bak gede teu mariung didinya. Ngarojai gitu. Resep teu Oh, sudah ngarojai. Wah, resep aing ngojai mah urang resep boy. bari nyeseu bari ngojai gitu. Jadi sekaligus eta jadi pendidikan ke urang gitu. Ya, Dina asalna urang misalnya teh kedua gitu kan. Pas begitu ke pesantren ternyata eta rokona beak. Gitu boy. Kurang rokok guys Pas- ternyata. Pas dupi ka pesantren ka urang jadi lebih dewasa gitu, lebih mandiri gitu. Terus Dina segala hal apapun gitu, masalah anu datang ke urang gitu, nangkepna kumaha kudu kumaha gitu kan. Jadi gitu di pesantren mah gitu. Eta teh keseruan teh eueuh deui lah gitu dibandingkeun menurut abi ya nya, dibandingkeun jeung nu lain gitu. Eueuh deui resep gitu, resep nya mandiri nya engke di pesantren saeutikna apal hukum gitu. oh, Nah, gitu di pesantren resep lah gitu. kan eta nu jadi karesepnya jadi senangna gitu. Tah, Tah nu jadi nu teu senangna kumaha ieu di pesantren pastilah nu teu senang wae gitu aya aduh sia kangen saha gitu kan. Jauh ti saha gitu kan. Tah eta si nya urang kudu di pesantren kudu istilahna nahan diri. Istilahna nahan diri teh dina hawa nafsu gitu kan. Di pesantren aya sebagian orang anu beranggapan bahwa pesantren teh penjara Nya penjara. padahal lamun kurang dinikmati gitu carana mun kurang dinikmati carana ngaji mencari ilmu pasti bakal happy Nya, gitu. bener. Bakal eta teh bakal kapopokeun gitu, rindu keluarganya pastilah gitu. Ayeuna setahun sakali ge di Pulang. pesantren teu gitu balik teh gitu. Di pesantren setahun sakali teu. Da suka dukana di mana teu boga duit tah eta Iya, bener. Eta bener resiko. Cia anak-anak kosan mulai nya nu ngarantau gitu tuh gak duit kieu deui. Aduh sia boy, udah rek nanyuk deui wae. Ieu mah kamari. Suka dukana eta. Teu gitu. Dukana mah pas teu boga duit teh nya. Tah. Jeung rindu keluarga. Rindu keluarga. Soalnya jauh kan, ya. Tapi kaubaran lah gitu. Oh, Pasti kaubaran lah di samping aya naon ulin jeung naon santri lalaki unggul tah kita anu ngalewat ces. ya boy mah balik. Duh, Gusti. Tah Jadi, eta bener. Oh, dan serunya di pesantren
rame we pokoknya puasa bareng kan gitu, kehidupan pesantren puasa bareng gitu, sholat berjamaah sholat bareng gitu, talaran bareng. Keluh kesah di pesantren mah resep lah gitu. Jadi keluh kesah mah resep ya gitu ya. Walaupun emang amun dirasa-rasa mah ada aya keluhan mah tapi di enjoykeun gitu. Karena itu kan banyak teman gitu. Jadi kesedihan akan terlupakan gitu. Benar. Karena ramai ya. Iya. Karena Anda perlu ketahui juga, mereka berdua ini pesantrennya beda alamat. Iya. Dia ini daerah Ciamis, mau ke Pangandaran. Dia ini daerah Soreang, masih Kabupaten Bandung lah, dekat. Nah, kalau Aldi nih dari suka dukanya, keluh kesah apalah gitu. Kayak tadi kan Abau mah keluh kesahnya teh jadi kesenangan tersendiri gitu, diobati dengan hal-hal yang seru. Kalau Aldi gimana nih? Sebenarnya itu tidak jauh berbeda ya dengan pengalaman tadi Abau, bahwa yang saya rasakan dari duka dulu ya, dari duka dulu. Mungkin pertama kali masuk ke pesantren ya pastilah jauh dari orang tua gitu kan. Iya. Jauh dari orang Pasti. tua, jauh dari teman, adaptasi yang baru kan. Adaptasi Lingkungan yang baru lagi. Nah, ya. dari situ malam yang pertama gitu ya, saya mondok gitu. Gak bisa tidur gitu. Wah, nggak bisa tidur itu. Iya, di kobong. Aduh. Terus ya kan bisa sare gitu mikiran apa sih? Jadi kan gini, sekobong ya. Heeh. Sekobong itu kan ada anak SMP. Saya kan masuk SMA ya kelas 1. SMP kan rata-rata ya kalau jauh dari orang tua pasti nangis gitu. Jadi di kobong tuh banyak yang nangis gitu waktu pertama kali masuk pesantren itu. Jadi pertama kali ya emang susah tidur juga ya, saya ngerasa jauh dari orang tua kan, jauh dari teman gitu. Tapi udah emang enak gitu ya. Enaknya kenapa? Tiap minggu ya diantarin gitu kan, dianterin sama gitu, uang, orang tua sama orang tua makan dan sebagainya. Kalau dari sukanya itu, dulu kan saya pernah jadi ketua kobong lah, ya ketua kobong. Jadi tiap minggu, hari Minggu waktu diantarannya aku orang tua gitu, ke orang tua tiap minggu ke kobong. Nah kan saya sebagai ketua kobong kan mimpin anak-anak gitu kan, anak-anak SMP gitu, anak-anak kelas 1 SMP. Nah dari situ tiap minggu tuh nggak pernah habisin makanan gitu, pasti selalu ada tiap minggu ya. Ada wae gitu kan. Jadi orang anak-anak itu disuruh kumpul sama saya teh. Waktu malam Seninnya teh kumpul. Nah, sok enak kumpulkeun daharina gitu ya. Jadi PT patungan gitu. Kumpulkeun daharina sok kurang ngadoa bebarengan. Padahal makanannya buat ketua kobong gitu. Jadi si ketua kobong tuh antara pintar jeung licik, boy. Ya kan itu bagian dari sedekah kan. Iya benar sih. Jadi tapi tidak semuanya buat ketua kobong gitu. Jadi kadang makan bersama. Ya, makan bersama. Di hari Minggu malam Senin gitu. Ya seperti itu sukanya. Gitu. Tapi emang terlalu banyak sih kalau diungkapkan gitu. Kan 3 tahun itu lumayan lah, waktu yang lama juga. Iya sih, kan? pastilah itu lumayan banget. Kan Abau sama saya itu kan berbeda. Jadi pesantrennya itu kalau dia kan Salafi basisnya, jadi tidak ada sekolah ya. Kalau saya itu kan ada sekolah, jadi otomatis termasuk modern lah. Iya, modern. Ya, modern. Makanya tiap hari Minggu itu diberi jatah untuk libur gitu. Ada liburnya tiap hari Minggu. Dan juga kalau pesantren saya itu tidak pulang setahun sekali. Oh, kenapa itu? Tapi diberi jatah 1 bulan sekali pulang gitu. Oh, 1 bulan sekali. Ya, karena pesantren itu bukan penjara, bukan seperti penjara yang tidak pulang-pulang. Makanya diberi makanya diberi keringanan tiap bulan sekali gitu untuk pulang seperti itu. Tapi kayak kalau dari dengar ceritanya kayak enak-enak aja gitu kan, misalnya kayak nggak ada beban gitu kan, senang gitu. Tapi nggak tahu nih dalamnya dasar. Kan saya belum pernah pesantren juga kan, makanya nih nanya-nanya. Kali aja gitu kan terbesit pengen pesantren. Aduh siapa boy bener-bener pengen pesantren. Ya untuk pertanyaan yang ke berapa tadi? Tadi udah pertanyaan berapa? 2, 3 berarti sekarang 3 ya? Iya. Oh ini tadi udah dijelasin di pesantren itu ada sekolahnya kan? Iya. Ada sekolahnya, terus ada juga yang nggak ada sekolahnya. Sekolahnya. Oh dari sekolahnya itu berapa tahun sih ininya? Kurun waktu sekolahnya? Kurun waktu, ya. Sama kayak nasional gitu, kayak swasta negeri sekolah biasa. Iya. Terus dari segi jam pelajarannya full day atau half day, Iya. dari
pelajarannya itu ditekankan kemana gitu kan. Kalau dari yang swasta mah kayak negeri aja gitu kan. Normal. Kalau ini ada kayak tambahan apa gitu. Kalau saya dulu jadi kan padat juga ya jadwal di pesantren gitu. Jadi bangun tuh jam 4 lah. Udah gitu ya sholat seperti sholat tahajud gitu kan, sholat tahajud dan lain sebagainya. Terus sholat subuh, udah sholat subuh itu wiridan dulu kan, sekarang ada wiridan sampai setengah jam gitu ya. Mulai mengaji itu 5:30 pagi. Nah 5:30 pagi mengaji, pulangnya itu kadang jam 7 atau jam 7:30 lah baru pulang baru terus. Nah dari situ persiapan buat sekolah, masuk itu jam 8. Oh masuk jam 8. Ya, jadi masuk sekolah itu jam 8 pagi. Nah waktu jam 10 istirahat buat makan. Oh iya, istirahat pertama. Nah kalau pesantren saya dulu nggak masak sendiri gitu. Oh, nggak masak sendiri. Jadi udah ada dapurnya gitu. Udah ada yang masakin, tinggal makan, tinggal ngambil makan gitu. Oh jadi itu udah ada yang nyediain gitu nggak? Iya. Kan kalau di kayak sekolah ini mah ke kantin jajan gitu Iya. kan, pakai duit sorangan kan beli gitu. Ini mah enggak gitu. Ini mah enggak gitu. Jadi udah ada udah ada itu yang masak gitu. Nah dari situ udah beres perkiraan jam 10 lah. Jam 10 masuk lagi sekolah sampai setengah 12 persiapan buat sholat zuhur. Udah gitu sholat zuhur wiridan lah ya setengah jam sampai jam 1 waktu istirahat. Ada yang tidur, ada yang nyuci dan lain sebagainya lah. Oh iya. Terus jam 2 masuk lagi ngaji gitu. Oh. Jam 2 sampai waktu asar lah. Waktu asar beres langsung sholat berjamaah sholat asar. Nah jam 4 baru makan sore. Oh makan lagi. Ya jadi pesantren saya itu 2 kali sehari makan. Jam 10 sama jam 4 jam sore. 4 sore gitu. Oh, Nah masuk lagi ngaji itu paling sekitar 4:30 lah. 5:30 sampai 5:30. 5:30 beres ngaji pulang, terus ya persiapan buat sholat maghrib, mandi dan lain sebagainya. Terus adzan maghrib, sholat berjamaah, udah gitu beres maghrib wiridan dulu, wiridan lagi setengah jam, udah gitu dilanjut mengaji lagi, baca Quran gitu sampai 8:30. Nah jam 9 baru bisa istirahat gitu waktu. Jadi bebas lah. Sekolahnya mah bisa dihitung teh sampai jam 8 nih sampai jam 6. Jam 5 hampir setengah hari ya? Iya hampir setengah hari lah. Terus emang banyaknya emang ngaji gitu? Iya ngaji. Ditekankannya ke ngaji ya? Benar. Dan juga kan kalau dulu sekolah itu kan MA ya, MA Madrasah Aliyah. Jadi yang ditekankan itu ya pelajaran agama seperti SKI, Al-Quran, hadis, terus apalagi ya dulu pokoknya basis-basis agama gitu. Nah kalau sekarang ada SMK ada SMK di sana tuh di Soreang tuh ada SMK, berarti kan otomatis SMK mah ada kejuruannya gitu, ada jurusannya gitu. Makanya dulu ya ditekankan kepada agama. Oh agamanya seperti itu. Dan namanya juga pesantren ya, kok ditingkatkan kepada makanannya mana ketaboga tuh saya itu apa seperti itu ya. Kok abang mah udah pasti udah nggak ada sekolahnya ya bang? Nggak ada. Jadi udah wae gitu sare mun. Seminggu sehari eta teh jadi full gitu di angge ngaos. Kadang kan sebagian santri aya anu teu kuateun gitu, aya anu kuateun. Tapi urang kumaha urang mencingkapina gitu. Da ngaranna ge hirup di pesantren ya pasti sapopoena ge ngaji gitu kan, loba ngaji gitu. Kamu kan pesantren Salafi mah nya jadi bedana gitu. Jadi pesantren Salafi mah kan teu aya sekolah. Jadi ayeuna ngaji dimulai subuh talaran gitu sampai ka puyeng di subuh sampai jam 11 gitu masuk lohor. Jam 1 mulai deui ngaji tapi asar break gitu. Ngaliwat bareng kan ingat tadi nyusul bareng naon lah segala rek sare gitu. Terus maghrib langsung weh ngaji deui gitu. Ngaji nepikeun ka jam 11. Nah, jam 11 karena tidur. Jadi kayak galibna di kehidupan santri mah kadang-kadang kebanyakan eta teh sare teh jam 2 gitu kan, jam 2 gitu kan. Resepna ngopi teh tadi dinya santri ngiruan santri ya. Resep lah kayaknya. Terus ya dari Abau dulu nih kalau kegiatan sehari-harinya nih ya. Tadi dari jam
mulainya nih misalkan dari pagi sampai ke pagi lagi tuh apa aja gitu. Tadi ngaji gitu. Ngaji. Kegiatan di ngaji gitu kecuali pas hari libur. Nah, kan kebanyakan hari libur teh Jumat gitu kan. Eta pas Jumat, pas hari libur mantap kan di santri mah teu aya istilahna malam minggu, malam mingguan. Ayo malam Jumatan malam santri. Dia mah bisa apel Ya. Gitu. Ayo malam Jumatan. Bener. Gitu, malam Jumat. Pas libur eta kegiatan juga main bola kah atau naon? Aya, aya. Kegiatanna sare. Lu balas sare ya atau capek meureun ya capek otak gitu kan ngaji tidur dari pagi sampai pagi lagi gitu kan contohnya. Sare. Pakai sare we geus. Kalau main bola capek mending geus main molor. Pikiran teu naon kan ai santri mana cek kasarna anak sultan nu kadua gitu. Jadi bebas lah santri mah gitu. Pemikiran naon kan duit aya gitu ngalir gitu. Nya kolot mah lieur. Asal urang diajarna bener-bener pasti menghasilkan buah. Iya benar. Nah, kalau dari Aldi nih sehari-harinya ngapain aja nih? Kan di jam luar sekolah lah gitu. Jam luar sekolah, Kayak di waktu libur sekolah. libur sekolah ya. Ada liburan nggak itu sekolah? Ada emang. Kapan hari apa aja? Ya sama hari Minggu. Oh, hari Kalau Minggu. beda tadi Jumat. Jumat. Saya itu Minggu. Itu liburnya. Oh, liburnya. Hari Ahad. Hari Ahad. Itu kan sekolah. Sekolah sama ngaji juga sama. Oh, sama ngaji Ya, juga sama ngaji juga sama Minggu atau Ahad. Nah di situ hari Ahad. Tapi ada pengajian dulu dari pagi sekitar jam 7:30 lah. 7:30 sampai jam 10. Itu pengajian, isi pengajian. Udah jam 10 pagi, nah baru diliburkan sampai maghrib. Nah apa aja sih yang diisi apa aja gitu? Di siapa aja tuh? Ya ada yang belanja ke supermarket kan Ya. boleh keluar Oh, ya. boleh keluar Ya. gitu. Ada yang ke supermarket, ada yang ke Jalak Harupat ya, Oh, lari-lari iya. gitu. Foto-foto gitu kan. Foto-foto. Siap. Gitu terus kalau saya pribadi ya hari Minggu itu cucian gitu. Oh, cucian. Ya, jadi kan saya tidak dicuciin sama laundry. Ya, enggak tuh Cuci harus sendiri. mandiri viral gue kalau laundry. Tapi ada juga pesantren yang ada. pakai laundry ada. Yang mantap. pesantren yang lebih modern Waduh. pasti pakai laundry gitu. Tapi kalau saya pribadi ya hari Minggu itu dipakai buat nyuci sendiri gitu. Iya. Tapi dah emang ya yang namanya pesantren gitu kan ramainya itu ya di situ ketika kebersamaan. Contoh hari Minggu kan libur dipakai untuk mencuci. Jadi bukan saya pribadi yang nyuci gitu, tapi banyakan gitu. Oh, banyakan. Ya cuci gitu. Cegai mah ngisi berjamaah ya boy, bari ngagibah ke sahat di Pikabogo meureunnya. Tapi resep we, dipikir-pikir mah resep gitu ya. Cuman bayangan orang-orang teh siga kieu pesantren teh. Wah, anjing pesantren keras lah. Ya. Ayo dicambuk gitu kan, anu mikir dicambuk, dikumua. Tapi aslinya mah kieu nya. Siapa jerona. Jadi bener ulah ngukur teh ti luarna hungkul. Matak urang teh kudu ka jerona oge kudu asli. Oke gitu. Bener gitu gini. Aduh banyak gini ini pelajaran yang bisa kita ambil dari sini tuh. Masih banyak gini pertanyaan tuh. Tadi terus jadwal ngaji kan jam berapa aja tuh? Tadi jadwal ngaji yang intensnya nih. Iya. Dari udah ya tadi dari jam 7 sampai jam 9 Iya jam 9 malam. sekitar segitu. Babau dari jam 7 pagi. Full. Oh full Sampai jam 11 nih. sampai jam 11. Malam. Sare mulanya sare sakedeung salat tahajud mun. Loba hafalan kali itu. Mantap lah.